Halo semuanya, selamat datang di podcast kita yang terbaru ini. Dan podcast kita kali ini presented by Komisi 4 dan bernama IDIPOTA. IDIPOTA apa, JJ? IDIPOTA itu, ini dia podcast kita. Oke. Jadi, apa sih, J? Ini IDIPOTA itu, J? Jadi, IDIPOTA itu sebuah podcast yang kita buat dengan tujuan untuk bisa menjadi platform sharing-sharing dari para murid, para guru, dan orang-orang di sekitar tentang isu-isu yang sedang ada. Yes. Jadi kita di sini bakal ada ngobrol-ngobrol, main-main games. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang isu-isu, tentang tema-tema yang up to date gitu ceritanya ya teman-teman. Jadi teman-teman next time-nya bisa selalu stay tune sama kita di Spotify dan IGTV. Jadi IDIPOTA akan ada di Spotify dan IGTV dan teman-teman bisa subscribe aja langsung. Dan kalau misalnya nanti ada video-video atau ada, maksud saya ada podcast barunya, teman-teman bisa langsung di umumin langsung. Yes. Jadi J, kita hari ini ada kedatangan siapa aja sih J? Nah, jadi pada podcast kali ini kita ada kedatangan yang pertama Mr. Adi. Dia itu seorang guru seni rupa dari SH SMA IPK plus PSD. Yeah. Halo. Halo Mr. Adi, welcome. Welcome, Sir. Yup. Lalu di sini juga ada dari murid kelas 10, Juan. Halo Juan. Halo Juan. Oke, jadi di IDIPOTA kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, kan ada games-games santai, ada games kecil, mini games yang, dan kita hari ini bakal ada tema yang menarik nih guys. Yes. Temanya itu apa sih, J? Nah, temanya itu cukup relatable buat semua orang karena mau pernah ngalamin atau belum pasti tahu. Nah, temanya itu tentang pacaran. Atau asmara di SMA. Betul. Asmara Relate di banget SMA. ya. Relate banget ya. Ya, zaman sekarang namanya kita tahu ya teman-teman, kalau zaman sekarang siapa sih yang nggak pernah suka-sukaan, nggak pernah atau gimana gitulah ya kan? Saya nggak pernah. Jadi ya, waduh. Oh, masa iya? Jadi ya kita hari ini bakal bahas nih kira-kira gimana sih ini asmara di SMA, apa emang sebenarnya boleh atau enggak, atau dia bakal bisa ngeganggu kehidupan sehari-hari kita atau enggak. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrolin aja sama Mr. Adi dan Juan tentang asmara di SMA. Bersama IDIPOTA, apa dia IDIPOTA, J? Ini dia podcast kita. Oke. Oke. Ayo langsung kita. Jadi nih, di sini Mas, aku pengen jelasin ada data. Kalau persentase murid yang berpacaran itu di masa SMA, ada 74% remaja pertama kali pacaran itu di umur 10 sampai 15 tahun. Muda juga ya, kayak gue ya. Tahu ngapain? Aku sendiri sih belum pacaran loh. Aduh. Nah, jadi menurut Mister sendiri gimana sih, Sir, asmara di SMA itu apa? Ya pandangan Sir tentang asmara di SMA tuh gimana, Sir? Coba. Baiklah. Wah, sebenarnya kalian salah kalau ngundang saya ya. Enggak lah, ini udah paling bener lah. Enggak, karena kalau bicara soal masalah asmara di SMA gitu, saya itu nggak punya pengalaman sama sekali. Karena memang karena saya di SMA belum pacaran dulu. Oh iya. Cuman kalau pandangannya apakah nanti kita menuju ke itu baik atau tidak, tergantung sebenarnya. Tergantung ke personnya juga sih. Nanti kita mungkin bisa ngobrol lagi. Coba dilempar ke Juan dulu deh. Punya jawaban. Kalau Juan sendiri gimana, Juan? Oke, kalau menurut saya pacaran di asmara di SMA ini. Yes. Ini lebih ke mengganggu pembelajaran atau enggak gitu ya? Enggak juga sih, kita tentang ngobrolin secara umum aja, Juan. Menurut Juan ini gimana nih ya asmara di SMA sekarang nih? Secara umum ya saya cukup kaget ya. Soalnya kalau saya nonton juga ya, nonton kayak matiin teman-teman saya, ngeliatin film-film gitu kayak justru saya pikir pacaran tuh paling banyak pas kuliah, dan ternyata di SMA ya sampai berapa persen tadi? 74% ya, kaget juga sih. Ya lumayan surprising sih buat saya. Kalau dari Juan sendiri, menurut kamu pengen nggak sih pacaran pas SMA? Pertanyaannya Juan pernah atau enggak gitu? Aduh. Gimana Juan? Gimana ya? Karena ini sekolah Kristen ya kan, yang menunjuk nilai tinggi kejujuran. Jadi saya akan bilang, gimana ya?
Santai aja ya. Boleh di skip dulu nggak pertanyaannya? Masih dipikir. Nggak bisa. Jawab dulu dong. Ya udah, iya sudah pernah. Oh pernah ya. Ya normal sih. Sebenarnya bilang normal juga masih normal sih namanya. Kalau suka-sukaan kalau dia nggak pernah suka tuh malah patut dipertanyakan. Iya. Tapi kalau pacaran sih ya ada yang zaman sekarang namanya dia judulnya HTS atau enggak TTM gitu. Padahal intinya sama aja kayak pacaran gitu. Cuman nggak cuma nggak mau diakui aja, nggak mau diakui. Iya. Menurut gue kayak gitu tuh karena nggak berani ngambil tanggung jawab. Lu berani pacarin anak orang tuh. Waduh. Ini di banget nih. Kalau TTM itu dengan ngejalanin hal yang sama, pasti sama dong, sama-sama jalan, sama-sama suka, sering chat, call, video call. Tapi tingkat tanggung jawab lu tuh beda yang lu ambil gitu. Bener gak? Oh ya. Gue sih gitu. Zaman sekarang sih sebenarnya pacaran, cuman ditutupin aja sama namanya itu. Iya. Namanya TTM lah atau enggak HTS begitu. Iya. Nah, pengalaman Mr. Adi sendiri zaman SMA tuh gimana, Sir? Aduh, kan salah juga tetepan pertanyaannya. Sebenarnya saya termasuk dalam 26% sisanya ya gitu yang kalau tadi 70%, saya itu 26% sisanya. Cuman kalau tadi dibilang bahwa suka-sukaan ya jelas saya pernah suka sama orang dong, normal gitu. Iya, normal. At least saya suka sama lawan jenis gitu kan, bukan sama. Iya, betul banget, Sir. Cuman mungkin itu bisa jadi pertanyaan ya nanti. Karena saya sempat juga gitu kan, ketika sampai hampir kelas 3 SMA, masuk kuliah gitu, belum pernah pacaran sama sekali, bingung saya sebenarnya. Saya sebenarnya tuh suka atau enggak? Atau jangan-jangan suka atau enggak maksudnya? Beneran suka sama orang atau enggak? Sama suka cewek atau diam-diam suka. Waduh. Cuman akhirnya ya terbukti lah. Maksudnya ternyata saya beneran suka. Cuman kalau misalnya pengalaman di SMA bener-bener minim. Saya itu bener yang hanya sekedar suka, tidak berani bilang, lalu nggak berani bilang. Iya, sudah kayak sekedar oke, saya suka gitu. Ya sudah suka saja. Mengagumi, seneng ngelihatnya aja ya. Ngeliatin, misalnya tiba-tiba lagi lempar pulpen gitu. Pinjam pulpen dong gitu sama temannya dia tuh. Saya di tengah-tengahnya gitu. Kelempar gitu kena kepala saya. Terus saya udah seneng banget itu, udah bahagia banget. Dalam arti, wah saya kena pulpen dia gitu. Nah, cuman ya tadi, kalau pengalaman saya tidak ada, mohon maaf nih. Enggak, tapi suka pun itu ya namanya suka juga bisa lah dibilang asmara monyet lah namanya. Apa? Cinta monyet ya? Maksudnya asmara monyet kok agak aneh. Agak aneh ya. Cinta monyet. Nah, kalau Juan sendiri, katanya tadi pernah pacaran ya? Pacaran pertama kali itu kapan, Juan? Memang tadi saya bilang gitu ya? Loh. Iya, kenapa lupa kepalanya ya? Setelah dikatakan. Pacaran lagi. Pacaran pertama kali kapan? Ini seperti agak unbelievable ya. Jadi ini sabar ya, tak jelasin dulu. Jadi ceritanya itu waktu itu ya. Jadi aku nggak kasih tahu dulu umur berapa nih. Jadi itu kayak cuma aku suka sama ini cewek. Suka sama cewek. Iya. Dia suka sama aku juga. Kita sering dekat, sering ngobrol. Ya palingan ke kantin aja bareng makan. Tapi ya selebih itu enggak ada apa-apain lagi. Nah, tiba-tiba diceritain nih aku sama temen-temen aku ngomong ya kan. Oh, Ju. Lu nggak niat nembak dia apa? Nembak apaan? Lu kata bapak gue tentara. Soalnya aku nggak ngerti banget maksudnya apa tuh ya kan. Oh iya. Terus dia bilang kan, iya apaan sih lu nembak beneran? Nembak apa sih? Ya lu tanya, lu mau jadi pacar gue nggak kayak gitu? Oh itu namanya nembak. Buat apa gue tanya kayak gitu? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa buat seru-seruan aja. Lu nggak mau? Nah sampai satu-satu ada tawaran ya kan. Aku pengen masuk vokal band gitu, cowok-cowok semua. Ya aku nggak dibolehin. Gak dibolehin. Terus dia bilang, Ju, lu boleh masuk tapi lu nembak dia. Nah, aku juga agak keberatan. Pas itu aku nembak dia ya kan. Lu mau nggak jadi cewek gue? Terus dia mau. Dan itu kelas 4 SD. Apa? Waduh. Cukup kaget ya kalau kelas 4 SD. Kayaknya 4 SD. Tapi 4 SD kayaknya udah mulai suka-sukaan. Oh, ada cowok. Iya, tapi ada sih teman aku di SD juga yang udah pacaran. Terus-seruan doang. Aku kagak ngerti juga maksudnya apa itu. Tapi dulu teman aku juga ada sih yang SD pacaran terus kayak kok enggak kalau aku inget-ingetnya kayak lumayan drama-drama gitu, tapi beneran kayak anak SMA gitu lah. Tapi SD gitu. Teman-teman aku. SD ya, SD. Dan kebetulan pas itu awet juga.
sampai Oh, kelas 7 kalau nggak salah. wih, mantap berarti Juan. Oh, keren. Tapi abis itu ya udah Setia tinggalin, sedih banget. Ya. Dia udah mulai sadar tuh berarti. Jadi curhat ya, sorry. Sebelumnya nggak sadar tuh jadi. Iya. Terus sekarang gimana Juan? Ada Sekarang apa ya? Ya gimana ya? Ya udahlah, ada lah gitulah. Cuma oh iya, pastilah ya. Cuma nggak mungkin kita bilang di sini dong. Iya lah. Biar simpen aja sendiri di hati ya. Mungkin ada kode-kode yang mau disampaikan kan nih Juan? Ada kode-kode ya? Palingan yang ngerti kode ini cuma teman-teman deket saya lah nih. Ayo silakan. Berafan my new morning star. Aduh, dia nyanyi Malah nyanyi dong dia. Waduh. Bagus banget sih. Keren. Mantap. Itu kodenya. Itu kodenya Ya, ya. itu kodenya lah pokoknya. Pasti ini yang mulai recording aja pasti ngerti ini. Kira-kira ceweknya kalau denger kode itu ngerti nggak? Ya kalau yang ngerti banget lah. Paling kan kalau nontonin ketawa-ketawa dia bisa. Oh. Asik. Aduh, namaku disebut gitu Mas Intan. Privilege loh ini dari Juan. Udah dinyanyiin. Kalau JJ sendiri gimana JJ lu? Gua kalau soal pacaran, aku sih no, belum pernah ngalamin juga. Sekarang, ya. Kalau sekarang sendiri, aku nggak punya interest sama sekali buat pacaran. Ataupun ada cowok yang in mind gitu, nggak ada. Kalau ditembak gitu mau nggak? Tergantung sama siapa. Tapi nggak. Gue sendiri sebenarnya. Oh jadi nggak mau pacaran SMA ya? Nggak. Kalau gue sendiri sebenarnya, selain dari gue sendiri, mak bapak gue nggak boleh. Cewek bebas. Nggak boleh ya? Kan ada limitation, kamu boleh pacaran kalau kuliah. Dari dulu diam-diam ya. Iya. Tapi enggak. Kan gue nggak pernah pacaran. Tegasin. Iya sih. Iya. Bener. Kalau lu sendiri gimana, Lens? Aduh, enggak lah, gue sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata. Aduh. Dulu kan ada yang suka sama lu, Lan. Ada kelas lagi. Masa sih? Iya, lu kan tahu. Nggak tahu, gue sih ya jalanin aja lah. Gimana jadinya? Kalau emang itu ya. Nih, kan Juan sebut adik kelas tuh. Kan normal tuh kalau misalnya suka-sukaan biasanya ceweknya adik kelas, cowoknya kakak kelas. Kalian sebagai cowok kalau ada kakak kelas yang cewek yang mau sama kalian terima nggak? Menurut kalian tuh jadi kakak kelas? Iya, cewek gitu, ceweknya kakak kelas dan umurnya 2 tahun lah, 2 tahun. Ya, punya nih tahun sih. Menurut kalian? Kayaknya sih kalau aku sih enggak ya, soalnya masih SMA. Tapi kalau udah orang tua sih mukanya masih kalau udah orang tua sih kadang nggak ketara dia lebih muda atau lebih tua. Ya kan Sir ya? Apaan nih maksudnya? Maksudnya kalau udah kayak kalau misalnya masih kayak kelas 7 pacaran sama anak 2 SMA itu kayak jauh banget ya. Itu kejauh. Tapi padahal itu jauh banget ya. Padahal itu berapa tahun ya bedanya? 7, 8, 9, 10, 11, 5 tahun. 5. Tapi kalau orang tua 5 tahun kan biasa. Normal kan. Kalau suaminya 5 tahun lebih tua ya gitu. Kalau Sir Adi menurut Sir gimana? Kalau adik kelas sama kakak kelas pacaran lepas dari gender, menurut Sir lebih saranin yang mana? Mending kalian yang seangkatan aja atau gitu. Tergantung. Sebenarnya itu tergantung gini. Maksudnya berbeda umur itu mempengaruhi kualitasnya gitu kan. Kalau misalnya bicara soal di luar itu ya, kalaupun nanti seangkatan tuh gini. Konsepnya adalah kalau seumuran itu biasanya karena punya progres yang sama. Sehingga pasti permasalahannya pun juga sama. Misalnya kalau kita terlepas dari usia lah gitu, misalnya satu kelas atau satu organisasi, itu sedikit agak riskan gitu. Karena sering ketemu 1, 2, dengan intensitas ketemu yang selalu sering bertemu lah gitu, itu kan pasti bosen. Dan pasti akan banyak konflik. Dan ya nggak apa-apa juga ada konflik, cuman kalau untuk umur sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tadi yang dibilang sama Orlin kan, kalau udah tua gitu, saya bingung dengan konteks udah tua itu seperti apa. Dewasa. Cuman kalau udah dewasa maksud aku dewasa. Maksudnya ya sebenarnya nggak apa-apa kan, sama aja kan, cuman beda di waktunya saja gitu. Kalau misalnya sudah setelah kuliah gitu, beda 5 tahun, beda 2 tahun pun juga ya mungkin kata Orlin tadi nggak kelihatan gitu. Sebenarnya juga kelihatan sih dari kerutan, dari apa itu kelihatan.
Tapi kayak kalau 30-35 mah enggak lah. Iya, nggak kelihatan itu, nggak kelihatan. Iya, tapi kalau udah 50 tuh Ya jelas dong, kalau 50 udah pasti kelihatan dong, rambut, Iya. keriput, udah kelihatan banget. Nah, Jadi menurut Sir itu lebih banyak, kalau misalnya kita pacaran di SMA tuh lebih banyak upside-nya atau downside-nya, Sir? Maksudnya upside downside-nya apa maksudnya nih? Lebih banyak keunggulan, lebih banyak ngeuntungin buat itu mereka berdua, atau lebih merugiin mereka berdua di masa SMA? Oke. Menurut Sir? Mungkin jawaban saya bisa salah ya gitu ya. Mungkin bisa. Ya nggak apa-apa, kita Karena opini aja, Sir. Ya kan, Kita opini aja. Saya belum pernah merasakan by the way di masa itu. Cuman dari pengalaman gitu, saya menangani murid yang berpacaran, sudah berpacaran lama gitu-gitu. Ada dua possibility-nya gitu. Satu, bener-bener bagus tuh artinya ketika memang itu jadi semangat gitu, dia jadi lebih rajin, jadi lebih bisa diatur misalnya. Ada saat ini contohnya, ada satu anak nih nakal banget nih. Terus si cewek ini baik ceritanya. Nah, si anak ini nakal lah, guru sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, kita karena tahu mereka berpacaran gitu, kita minta tolong si cewek. Tolong dong, itu pacarmu gitu. Kasih tahu gitu, biar rajin gitu. Kasih tahu lah gitu. Ketika dia berubah, ya bagus dong gitu. Artinya jatuhnya ke positif. Cuman yang jadi problem adalah di umur kalian atau di umur masa SMA itu, ketika terjadi konflik, ketika terjadi perselisihan itu, penyelesaiannya pasti belum bisa dengan kepala yang cukup dingin gitu. Pasti nanti sampai ribut lah, mungkin mengajak teman-temannya, bikin kubu, geng, atau mungkin ketika berpapasan tidak mau saling menyapa. Kalau satu kelas lebih parah lagi tuh. Satu kelas awalnya berjejer. Banyak sih yang kayak gitu. Ujung-ujungan tuh, kan jadi bingung kan, guru pasti juga akan nge gitu. Ini pada ngapain nih, kenapa jauh-jauhan? Di satu kelompok nggak mau gitu, bener-bener. Saya nggak mau satu kelompok dengan dia. Nah itu sebenarnya jeleknya sih. Makanya kan tadi saya bilang ada dua kemungkinan dan tergantung orangnya juga. Apakah dengan berpacaran atau menjalin asmara lah gampangnya seperti itu membuat jadi lebih baik. Kalau misalnya iya ya bagi saya sendiri opini saya sebenarnya nggak masalah. Cuman ketika jatuhnya tidak sehat gitu, entah nanti banyak berantem, jadi merembet kemana-mana, ada rebutan gitu, ada kubu-kubuan gitu, itu pasti kita nggak akan suka gitu. Saya pun nggak akan suka, sekolah nggak akan suka. Benar sih, benar. Sekarang coba langsung nanya nih, Sir Adi. Kan Sir sebagai guru udah ngeliat banyak kayak kejadian-kejadian, terus kesaksian gitu. Nah, misalnya saat punya udah kayak satu ya. Sir bakal ngizinin nggak dia buat pacaran berdasarkan Sir lihat? Saya sebagai ayah nggak setuju atau nggak silakan aja gitu. Sir lebih ke yang mana kira-kira? Oke, gini konteksnya bagus juga. Ketika misalnya di sekolah nih ketahuan pacaran, kalau misalnya progresnya baik gitu, maksudnya dengan mereka berpacaran ya baik, jadi lebih aktif, jadi lebih di sekolah juga bagus gitu semuanya, nilai dan lain-lainnya jadi bagus, ya it's okay, bagi saya pun tidak akan marah. Cuman ketika ada masalah kecil atau apapun itu, kemudian saya melarang gitu sebagai guru, tentu saja saya akan mengingatkan gitu. Karena mesti umur segini nih, jangan saling musuhan, terus jadi nggak baik suasana kelasnya. Cuman kembali lagi dong, misalnya gini, saya tidak memperbolehkan, tapi orang tua kalian memperbolehkan, saya harus apa? Ya, bisa juga kan, bener kan? Makanya sebenarnya fungsi kami guru gitu di sekolah itu kan satu, kami mengarahkan ke yang baik itu. Biarkan kalian juga berpikir gitu. Kalian sudah SMA, dengan masukan itu apakah diterima? Kalau misalnya diterima, pasti juga akan baik dong. Gitu. Cuman kalau misalnya nggak diterima pun, terus kemudian kita nggak bisa gitu, harus jangan pacaran gitu, nggak boleh gitu. Tapi orang tuanya ngizinin, nggak apa-apa anak saya pacaran, saya mau apa lagi gitu. Jadi nggak bisa. Memang sebenarnya kembali lagi ke personnya gitu. Apakah dengan pacaran itu bikin suatu hal jadi ricuh nggak tuh? Kalau misalnya ricuh ya sudah. Mendingan kita atur supaya ya nggak berdekatan, nggak satu kelompok mungkin dan lain-lain gitu sih. Kalau menurut Juan dan Mr. Adi, kalau zaman sekarang kan namanya pacaran, kalau pacaran tuh rasanya kayak pasti ada namanya pegangan tangan atau pelukan atau bahkan sampai ciuman. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh gimana menurut kalian? Bentar. Dari Juan nih, coba. Saya minum dulu. Butuh kenangan. Saya juga minum dulu deh. Aduh. Sir, kita minum dulu, Sir. Cheers, Sir. Minum. Ya, minum. Mari Sir Adi bisa memberikan jawaban dulu. Aduh, harusnya dari sisi murid dulu dong. Dari saya. Juan dulu.
Boleh diulang tadi? Yang ya kita tahu kalau zaman sekarang anak SMA pasti ya kalau ngelihat yang kalau kita lihat ketemu di mall pacarannya pegangan tangan atau mungkin kalau lagi nonton senderan atau pelukan ya bahkan sampai ciuman. Nah, menurut kalian berdua, menurut Mister sama Juan tuh gimana gitu? Sebatas pegangan tangan sih boleh ya, tapi harus ada persetujuan dari dua belah pihak. Masa satunya pengen galingan, satu nggak mau, ya bisa aja tetap kekerasan ya kan. Tetap kekerasan ya kan, harus ada persetujuan. Tapi kalau apa ya, kissing pelukan juga menurut saya boleh lah. Tapi tertentu lah menurut saya, kalau misalkan kalau dia sedih ya boleh lah peluk, atau lagi tujuan persetujuan sebagai teman ya. Tapi kalau sampai yang penting menurut aku sih nggak ada timbulnya betul. Soalnya kan peluk tangannya tiba-tiba turun padahal peluknya di sini ngajar juga itu kan nggak boleh. Kalau yang itu yang kayak gitu nggak boleh menurut aku sih, asal kita ya memang namanya tulus nggak ada mau menahan diri gitu. terselubung atau ada hawa nafsu ya di situ sih menurut aku nggak apa-apa. Nah Juan kan tadi soalnya kan yang bikin dosa itu kan ya kalau ada hawa nafsu atau apa itu kan nggak boleh dari kan. Ini nih dari sini mata. Iya. Nah Juan kan kalau Mr. Adi gimana kalau Mr. Adi coba kita dengerin dari Mr. Adi. Oke. Dari pandangan seorang guru yang udah dewasa, yang udah mature. Oke, pertanyaannya bagus gitu. Maksudnya pasti itu akan jadi topik utama dalam pembahasan ini juga. Ketika memang pegangan tangan dan sampai ke arah selanjutnya. Tadi saya menggarisbawahi gitu di situ, ya nggak apa-apa asalkan tulus gitu. Apa ya? Kalau kalian pernah dengar yang namanya pacaran yang sehat gitu. Itu adalah di mana ya kita pacaran gitu. Pacaran kan adalah kita mencari satu teman atau pasangan bicara gitu kan, pasangan bicara yang bisa diajak untuk sharing dengan lebih dekat gitu. Nah, kalau misalnya dikatakan apakah pegangan tangan, kemudian pelukan sampai nanti ke arah lainnya, apakah dengan hanya bermodalkan ketulusan saja gitu? Saya tulus kok hanya karena dia sedih gitu, dia butuh puk-puk gitu misalnya, puk-puk. Gitu. Hati-hati. Justru dengan hal seperti itu justru yang merangsang sampai ke taraf selanjutnya gitu. Saya tidak berani jamin ya gitu ketika memang saya tulus kok sir. Saya pegang tangan dan pasti kita tidak akan ada rasa apapun. Tidak mungkin. Pasti ada rasa sesuatu. Pegangan tangan aja pasti deg-degan gitu kan. Belum tahu juga nanti dari sisi ceweknya gitu. Aduh, ya ampun deg-degan banget. Apalagi ke arah yang lainnya gitu. Udah pasti nanti apa ya? Itu akan escalate. Ada rasa bosen nggak sih, Sir? Ada rasa bosen. Kalau sekalinya pegangan tangan, bosen nih pegangan tangan, nanti abis pegangan tangan abis sender, nanti peluk, dari peluk, udah bosen, ya pasti ada naik level terus ya, dia kalau ini ya. Itu kan, makanya namanya juga manusia. Ada gitu. juga yang lanjut, ada juga yang malah tambah berubah kok. Kayak misalkan nih kan dia pegang tangan, lama-lama bosen, lama-lama kalau di mall ya udah jalan biasa aja, jadi kayak casual gitu. Juga kan yang kayak gitu kan. Ya bisa jadi ya. Itu kan karena possibility-nya terus gimana ada dua kan gitu. Dipegang gitu si cewek jadi senang, cowok juga senang. Dipegang dengan tadi yang dibilang terpaksa gitu. Pegang dong gitu kan kita pacaran gitu kan. Dipegang mah dia risih gitu. Kita kan belum boleh gitu. Itu justru malah jadi timbal balik yang mengerikan gitu. Jadi nggak mau. Jadi tadi Juan bilang di jalan jadi canggung gitu kan. Itu bisa saja terjadi karena memang pegangan tangan, sentuhan ya kita bilang dalamnya hal ini sentuhan tuh itu rangsangan terkecil yang bisa memicu ke yang lain gitu. Jadi memang perlu edukasi, perlu apa ya pengawasan yang baik juga. Itulah kenapa mungkin beberapa orang tua kalian juga masih melarang untuk itu karena sentuhan tuh tidak hanya pegangan tangan loh, kesenggol doang, kesenggol duduk bersebelahan, bersenggolan apa sih ini namanya? Kenapa saya lupa namanya? Lutut maksud saya. Lututnya bersentuhan gitu itu sudah menimbulkan efek yang luar biasa hebatnya gitu. Saya pun dulu ketika SMA gitu misalnya dekat dengan seseorang saya cuma suka aja gitu. Duduk bersebelahan, kemudian hanya kesenggol saja gitu. Itu rasanya udah berbunga-bunga makanya. Beda ya. Kalau cowok bunga waduh. Bahkan juga akan berbeda ketika kita bertabrakan dengan teman cewek yang teman cewek bukan siapa-siapa hanya teman saja. Itu juga berbeda makanya kita perlu tahu dulu nih ketika tadi membuka dengan pegangan tangan itu hati-hati karena di situ awal mula dari semuanya gitu sih. Jadi pandangan saya apakah melarang?
ya memang masih abu-abu juga gitu. Kalau saya sih yang penting kaliannya tahu porsinya gitu. Ketika memang seperti itu, saya yakin deh kita pasti sebagai manusia biasa juga susah untuk bisa menahan itu dengan wah hanya pegangan tangan saja harus lanjut nih gitu. Pasti akan ada seperti itu, keinginan untuk seperti itu. Gitu sih. Makanya ya kalau bisa sih jangan dulu gitu. Pacaran ya pasangan bicara gitu. Kalian harus cukup mature dulu, untuk cukup dewasa dulu untuk bisa memahami bahwa oh ini nggak boleh, ini boleh, dan yang itu saya bisa handle kayak gitu sih. Tapi banyak yang bilang kalau misalnya nggak kayak gitu bosen katanya sih, banyak kan. Iya benar. Kayak makanya, begitu-gitu yang monoton katanya ya. Nah terus kalau orang yang tapi udah ya, pacaran aku setuju tahun sih, aku gitu setuju gimana? sama Sir. Aku setuju. Yang kayak lu dari SMA pacaran, atau nggak dari SMP lah, anak SMP udah mulai pacaran. Tapi nggak pernah ngapa-ngapain gitu ya. Mungkin. At least pegangan tangan. Dan itu ya itu paling bakal naik terus. Gimana tuh? Ya nggak tahu, namanya anak muda gitu. Itu dia kan, makanya kalian tuh butuh pembimbingan gitu, butuh bimbingan yang bener gitu makanya. Pasti bener. Karena pasti benar. Nih buat teman-teman kita nih yang dengerin podcast kita nih ya. Nah, bicara soal konsep. Iya. Kan gini nih yang kayak Juan bilang tadi. Misalnya lagi nonton atau ngapain, lu pengen pegangan tangan sama cewek. Nah, kalian sebagai cowok tuh kan nggak mungkin kan mau megang tangan, tapi kayak lagi ada chemistry, gue boleh nggak pegang tangan lu baru megang? Kan nggak mungkin, pasti kayak yang pelan-pelan gitu kan. Biasanya gue nonton sih film kayak gitu, nggak mungkin ada yang gue nggak. Kalau kasus gue ceweknya duluan sih minta gandengan. sombong ya jatuhnya, sombong ya jadi. Kagak kurang. Tapi emang ada cewek yang lebih itu memang. Ada cewek yang lebih gimana agresif. Ya? Iya lebih agresif ya. Kita lagi ngapa-ngapain tiba-tiba dia peluk. Enggak sampai gitu sih. Tiba-tiba dia ngerangkul dari belakang, itu pasti ada. Pengalaman nih kayaknya. Iya kayaknya. Enggak. Aku tahu dari teman-teman aku dari yang sekolah-sekolah lain, dari yang sekolah-sekolah lain. Oh, sekolah gitu. lain. Jadi kebetulan pacaran sama lu dia gitu. Kagak, gue denger cerita-cerita doang. Iya. Jadi kalau kayak gitu yang sewajarnya untuk anak SMA tuh gimana, Sir? Sewajarnya kalau saya ya gitu, melihat dari apa yang sudah terjadi selama, saya kan berarti dari SMA 2007, sekarang 2021 berapa tahun tuh? 10 tahunan lebih ya. Udah itu terakhir saya SMA. Tadi yang saya bilang gitu, pegangan atau sentuhan itu awal dari semuanya gitu. Nggak tahu nanti akhirnya akan seperti apa. Baiknya adalah ya sudah gitu. Kita coba satu juga harus berpegang teguh pada iman kita juga dong. Apakah iman kita tuh sebagai benteng terakhir kita bisa menjaga kita jadi tetap baik, bisa pacaran yang sehat gitu. Karena apa ya? Saya juga nggak bisa bilang bahwa nggak boleh gitu. Jangan dong, karena pasti juga tadi tuh seperti tiba-tiba ada ceweknya dari belakang tuh peluk gitu, mungkin Orlen pernah mendengar gitu kan, bukan pernah mendengar. Iyalah. Jadi ya sudah sewajarnya saja, karena ini ya ada juga gitu yang disentuh saja nggak mau, tapi pacaran gitu, itu ada loh kenyataannya, benar ada. Makanya tahu. Tergantung kalian melihatnya gitu. Kalau misalnya dengan itu nggak mau, jangan dipaksa. Kesannya kan tadi jatuhnya kayak Juan tadi bilang, kekerasan itu kekerasan, jangan dipaksa. Ya emang iya gitu. Pacaran yang baik harusnya normalnya adalah ya sudah berpacaran ya sebagai teman bicara, teman untuk sharing, untuk gitu sih. Itu benernya. Cuman kalau tadi yang ada tiba-tiba dari. Tapi zaman sekarang orang suka peer pressure, Sir. Ngelihat temennya udah apa, tapi kita begini-gini doang kayak kerasa, jadi dia malah ngerasa kayak bosan sendiri di. Nah itu berarti motivasi pacarnya gitu. Salah tuh, dia ikut orang. Iya salah. Waduh, benar tuh Juan tuh. Jadi motivasi harus benar juga sih kalau mau mulai. Nah motivasi yang benar tuh gimana? Apa setnya gimana sih harusnya biar dari awal tuh benar? Apa yang harus ada di pikiran lu? Menurut gua sih pacaran buat nikah gitu sih sebenarnya. Pacaran buat nikah, bukan pacaran seperti nikah. Iya. Nah gitu. Bagus. Tumben bener. Menurut gue pacaran buat nikah sih sebenarnya ya kan, Sir. Soalnya kalau misalnya kita pacaran SMA belum
kita lulus SMA nggak mungkin langsung nikah dong, mau kuliah dulu, mau kerja dulu kan. Nah mau sampai kuliah sampai kerja aja udah berapa tahun? 10 tahun, 8 tahun ada lah ya. 8 tahun, 10 tahun. Nah maksudnya kalau kita pacaran dari sekarang, apa kita bakal nggak bosen-bosen atau bakal seneng terus sama dia selama 8 tahun atau 10 tahun pacaran ya begitu-gitu aja gitu. Nah jadinya kan nanti pasti ada masa-masa jenuh, masa-masa bosen, suntuk, masa-masa ya. Tapi ada sih memang orang-orang yang dari SMA pacaran terus sampai dia nikah. Nah itu jujur sih ya memang keren sih kayak gitu. Itu sangat tertentu itu. Iya itu jarang sih menurut aku. Pasti Mister juga pernah denger kan orang yang kayak gitu dari SMP bahkan ada tuh di TikTok SD, tuh orang IPK juga. Lihat gak kok di FYP lu? Ini kalau anak oh iya tahu anak IPK Furi kan. Anak IPK Furi atau dia ya itu dari SMA ya. Dari SMA terus awalnya kuliah pisah, terus cowoknya mau kuliah bareng ya, ngejar ke Melbourne. Terus sampai sekarang udah mau nikah. Oke gitu tuh itu positif sih. Tapi kalau misalnya di sisi lain kalau terjadi hal yang sama itu kan sama aja kayak bisa dibilang kutip tanda kutip lu lebih ngejar cewek daripada pendidikan lu. Nah, lu tuh kayak gimana? Ayo. Jangan sih menurut gua. Ya kita itu kan kalau namanya kita apalagi kuliah itu kan buat diri kita. Tapi kalau kita kuliah demi ketemu satu cewek doang sih menurut gua nggak worth it sama sekali. Malah sama aja dia kita lebih ngedepanin dia daripada masa depan kita sendiri gitu. Tapi pada kenyataannya, cewek suka digituin. Ya nggak sih? Iya benar. Ya nggak sih? Benar. Itu jadi semacam ini kenyataan ya gitu. Ya nggak semuanya juga bener dong. Cuman jadi sebagai besar. Dia rela nih tidak kuliah di sana demi kesini. Wah cintanya luar biasa. Pasti akan berpikiran seperti itu karena memang pada dasarnya kita adalah manusia. Cuman asalkan ketika memang dia mengejarnya sampai ke kampus itu dan dia juga dapat jurusan yang tepat dan bisa lulus dengan baik dan mendapatkan pekerjaan yang cocok, ya nggak masalah juga setuju. Gitu kan. Cuman tadi itu cewek tuh seneng banget dengan usaha yang ditunjukkan oleh si pria. Gitu. Dengan usaha. Karena kan cewek kan pakai perasaan dia gitu kan, melihat usaha, perasaan, wow perjuangan gitu, pejuang nih cowoknya. Oke, aku cinta banget tuh sama tuh cowok gitu. Cowok pakai logika. Waduh, ngapain jauh-jauh? Udahlah nggak usah, kamu di sana aja, aku di sini, nggak perlu gitu. Itu ada juga karena memang kita build-nya beda, cewek dan cowok itu beda, gitu sih. Tapi semua tergantung ke orang sih. Zaman sekarang juga cowok banyak yang pakai. Benar banget. Iya. Iya, yang lebih dari cewek juga banyak. Iya. Oke nih. Jadi kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol tentang asmara di SMA dan mungkin ada ice breaking sedikit. Kita ada mini game Would You Rather. Nah, jadi Would You Rather. Jadi nanti kita kasih 2 pertanyaan, 2 pilihan. Would you rather ini atau ini? Nah, tinggal jawab aja, pilih salah satu. Paling nanti kalau nanti paling kita nanya alasan dikit-dikit lah. Dikit-dikit aja, singkat-singkat aja. Jangan terlalu detail ya. Iya, santai. Langsung aja kali ya ke pertanyaan yang pertama ya. Oke, Seradi lebih pilih mencintai atau dicintai? Dicintai. Kenapa, Sir? Singkat aja. Karena saya tuh butuh perhatian orangnya. Saya bahasa kasih saya adalah perhatian. Jadi ya saya dicintai, dengan dicintai saya akan mencintai, kayak gitu sih. Konsepnya kayak gitu. Mungkin salah ya, tapi jadi jawabannya mencintai dicintai. Dicintai. Oke. Aneh ya? Nggak apa-apa deh. Pilihan juga. Enggak aneh, Sir. Enggak aneh. Tapi kalau yang Mister bilang butuh perhatian, kalau aku sendiri juga ya, bagus gitu. Kan? Tetap. Orang itu juga balik lagi ke personality nggak sih? Kayak banyak tipe setiap orang beda-beda ya. Ada yang lebih butuh perhatian, ada yang cuek-cuek gimana. Next, buat Juan. Milih cewek yang rajin tapi bodoh atau males tapi orangnya pintar? Saya prefer rajin sih. Rajin tapi bodoh. Ya. Tapi bodoh. Ya soalnya dapetnya udah kayak gitu, enggak sih? Enggak. Waduh. Agak enggak, kalau menurut aku kalau dia rajin
pasti bisa work it out lah. Boleh. Ya, tadi agak kontradiksi ya itu ya pertanyaannya ya. Aku alasannya Rajin tapi bodoh itu. Biasa sih kalau rajin tuh orang gitu. Rajin tapi pintar ya. Ada Kita ada hasilnya tuh. Iya, makanya nih. Tapi aku lebih rajin tapi Siapa nih? Panitianya siapa nih? Wah, nggak tahu. bodoh Karena tuh menurut saya sih lebih bagus gak sih? Kalau rajin tapi bodoh tuh kayak lebih bagus gak sih? Soalnya kan lebih ke niat gak sih? Ya, aku lebih suka yang tapi orang malas tuh biasanya pintar. Lu kasih pekerjaan orang malas, pasti mereka cari cara buat nyelesain dengan cara. Tapi belum tentu mereka mau ngerjain. Iya. Benar. Dia juga males kan? Iya. Belum tentu ada action yang dilihat action di sini. Oke. Mereka punya action and effort, belum tentu dia mau effort, orang dia males. Punya cara belum tentu mau ngelakuin kan? Ya kan? Next buat Juan. Juan lagi nih. Cewek yang cakep tapi bodoh atau jelek tapi pintar? Jujur aja Juan. Cakep tapi bodoh. Karena tadi kan udah rajin. Tapi bodoh. Beda. Enggak ya. Ini buat kamu, buat kamu, ini buat saya kamu. Saya munafik lah ya. Jadi saya pilih. Sebenarnya kalau dibilang sebenarnya sini kurang spesifik nih. Cakep orang kan beda-beda nih. Kadang menurut cakep menurut saya bisa juga menurut Koko nih. Enggak. Masukin aja cakep menurut kamu. Ya, cakep menurut kamu. Udah berarti cakep tapi bodoh. Oke. Next buat question. Mr. Adi. Menunggu atau ditunggu? Aduh. Berat. Butuh perasaan buat jawab. Menunggu. Kenapa, Sir? Mendingan saya nunggu gitu daripada. Iya kenapa? Gitu. Nggak menjawab sama sekali ya. Karena saya orangnya tuh nggak beranian gitu. Nggak beranian. Jadi saya nggak bisa seperti pria lain yang gagah di sana dengan dada lapangnya gitu. Tiba-tiba saya suka kamu, saya cinta kamu, nggak bisa kayak gitu. Saya benar-benar harus yang nunggu dulu nih. Kayaknya ini momen yang tepat atau tidak gitu. Karena saya pada dasarnya memang bukan pria yang pemberani seperti yang ada di FTV ketabrak gitu tiba-tiba langsung kita kayaknya suka deh gitu. Enggak kayak gitu. Gitu sih. Itu alasannya. Kayak Dilan. Ya, itu kan Dilan kan kayak berani banget gitu. Itu sih cringe sih buat aku sih. Tiba-tiba telepon aja gitu. Dilan sih cringe ya. Aneh banget sebenarnya. Lanjut. Next question dari aku ya. Liburan bareng orang yang kamu cintai atau bareng orang yang mencintai kamu? Untuk Juan. Kalau dipikir-pikir sama aja nggak sih? Intinya kan liburan. Liburan bareng orang yang kamu cintai atau bareng orang yang liburan bareng orang yang mencintai aku. Kenapa? Karena ini berdua atau ada orang lain juga nih? Nggak, ini liburan bareng orang yang kamu cintai. Berdua sama dia. Bareng orang yang mencintai. Berdua doang. Iya. Ya taruhlah. Jadi mending liburan bareng sama orang yang yang belum tentu yang kamu liburan bareng yang kamu sukain tapi dia belum tentu suka balik sama kamu atau bareng sama orang yang emang ini liburannya berdua doang sama kan? Kamu gitu. Itu jawab aja sih sebenarnya. Aku berdua sama yang aku suka. Iya, betul. Sama yang kamu suka ya. Oh, berarti orangnya lebih pengen nyukain daripada disukain. Oh iya, benar. Next. Selanjutnya. Buat Juan lagi nih. Nikah sama orang yang nggak akan cintai kamu seumur hidup atau jomblo seumur hidup? Nikah tapi nggak cinta atau jomblo tapi seumur hidup nih dua-duanya? Gimana ya? Waduh. Yang penting nikah lah ya, karena Tuhan kan suka persekutuan. Gitu. Apa-apaan jawabannya? Ya tapi nikah tapi kalau nggak sayang. Saya lebih tepatnya gini sih, kan katakan kalau dia nggak sayang saya ya udah itu urusan dia lah. Tapi yang penting saya udah nunjukin sayang saya ke dia, ya udah itu urusan saya. Biar saya urusin cinta saya ke kamu, terus cinta kamu ke saya. Nggak ada tinggal mantap. nggak sih? Langsung next. Tergantung sih motivasinya. Kalau kita mencintai dia dengan mengharapkan sesuatu, ya kita bakal nyesek. Tapi kalau kita nggak ngarepin apa-apa, pengen sayang aja sama dia seperti Tuhan sayang sama kita, ya nggak akan. Waduh, mantap sekali. Masa lu sayang sama orang tapi lu nggak mau disayangin balik? Yakin lu sayang sama orang tapi lu nggak mau disayangin itulah balik? Yang namanya kasih agape ya kan? Waduh, ya. Kayak cuman orang-orang. Baik gini sih, bukannya tidak boleh berharap boleh, tapi jangan terlalu besar lah ya kan gitu.
Soalnya ada orang yang bener. ngasih Nanti ujungnya ekspektasi itu banyak banget sampai dia udah pas down malah bunuh diri kan, malah timbal jeleknya ke dia. Iya. bener. Hope terlalu banyak, tahu kalau nggak sesuai sama yang dia hope malah Palingan lebih harapannya sayang sama anak menyakitkan. lah gitu. Oh, Ya, sampai anak pasti. segala sini. Oke, Oh iya, next. maaf. Next question nih, ada makan atau nonton buat kalau lagi Siapa ngedate? nih? Untuk Juan nih, untuk Juan. Ya. Saya prefer Abis ini ada Seradi. nonton. Makan-makan atau nonton? Kenapa? Nonton. Karena nonton lebih murah. Biar dia... Kalau makanan yang pinggiran gitu kan Oke. itu opsi loh. Iya, Kan bisa kan di pinggiran bisa, tapi nggak higienis kan. Terus higienis tapi murah. Next question. Oh iya, boleh deh, makan. Makan. Oke. Makan. Iya, lihat murah enggak dulu lah. Oke. Next. Next, teleponan atau chatan untuk Mr. Adi? Chat. Kenapa, Sir? Chatan. Tadi saya bilang kan, saya tuh bukan orang yang pemberani. Kecuali saya yang ditelepon. Memang sih, benar. Itu beda gitu. Kalau saya yang menelpon tuh kayak untuk memulainya selesai jujur aja gitu. Saya orang yang kayak gitu. Cuman ketika saya harus ditelepon gitu, ya saya pasti bisa gitu diangkat gitu. Intinya bukan saya yang memulai gitu. Oh iya. Egois sih. Tapi nggak kaku kan, Sir, kalau diajak ngomong. Santai aja. Yang paling inget dingin lah ya. Iyalah. Iya sih. Jagung-jagung gitu. Next question. Buat Mr. Adi ya. Next question, Jay. Mencintai seorang dengan sepenuh hati dan membuatnya hancur berkali-kali. Atau nggak pernah cinta sama sekali dan tidak pernah melukai hati seseorang. Aduh, cinta tuh penuh sakit loh. Penuh pengorbanan dan rasa sakit secara mental. Yang disakiti dianya atau saya? Dianya. Mencintai tapi kayak ngelukain mental dan hati dia terus gitu. Sering atau meninggal. Ya. Sering ada masalah. Ya. Kalau ini sebuah pilihan gitu, karena kita nggak pernah tahu ya gitu. Ketika kita mencintai seseorang, apakah itu akan berakhir menyakiti gitu? Kita nggak ingin dong pasti. Namanya mencintai, masa kita mau menyakiti sih? Kan aneh. Cuma kalau misalnya itu opsi gitu ya, saya pasti akan memilih untuk tidak menyakiti orang gitu. Saya lebih seneng orang-orang terdekat saya itu tidak terluka karena saya, walaupun mungkin secara kita tidak benar bisa mengontrol tindakan kita itu melukai orang lain. Tidak akan kita bisa gitu. Kita hanya bisa memastikan bahwa kita berbuat baik. Udah. Itu aja. Jadi kalau tadi jawab pertanyaannya gitu, saya pasti akan mencintai seseorang. Cuman untuk opsi berikutnya saya tidak ambil gitu. Cuman kalau misalnya dipilih, ya saya pilih yang tidak mencintai dan tidak melukai. Sudah pasti dong itu. Oh, oke. Bagus jawabannya. Next. Untuk Seradi lagi nih yang terakhir nih. Suka sama orang yang mungkin buat Seradi sama Juan kali ya, boleh ya. Suka sama orang yang sudah dikenal atau suka sama orang yang belum dikenal? Juan dulu. Juan dulu, oke, boleh Juan. Yang udah dikenal. Kenapa? Ya, karena kalau belum dikenal ya, kalau belum dikenal justru itu nggak sih yang membuat orang kayak pengen ngelakuin hal-hal gila gitu. Soalnya kalau nggak salah, kalau saya pernah dengar ada beritanya orang jual jual ginjal cuma buat beliin HP buat pacarnya yang bahkan belum nggak suka sama dia gitu kan. Saya dengar beritanya di luar negeri gitu. Jadi menurut saya sih kalau udah dekat ya bisa fine aja gitu. Oh, satu, yang kedua, kalau udah pacaran sama yang kita udah deket, resiko untuk jatuh ke dalam pencobaan tuh lebih minim gak sih? Bisa dibilang. Ya, agak lebih gitu. Ini kan dulu, nggak tahu. Berarti lu motivasi lu ini dong. Kalau orang nggak kenal lu ada juga yang kayak kalau gua lah gitu dong. Bodoh amat lah nggak kenal. Kalau udah kenal ya kan terus pacaran. Aduh, dia kan dulu teman gue nih. Masa pelukan sih? Kan ada kayak gitu kan ceritanya gitu. Kenapa dipraktekin tadi? Oh iya, refleks. Kalau Mr. Adi gimana? Jawabannya yang paling saya suka adalah yang udah dikenal dong gitu. Karena dengan kita sudah tahu, sudah kenal, kita tahu gitu kekurangannya dia, kelebihannya dia gitu. Bisakah kita menerima gitu? Kalau misalnya belum kenal nih, random gitu, pakai Tinder misalnya.
kenal, ketemu chat-chatan, oke kita pacaran yuk gitu. Tiba-tiba di tengah jalan, kok kamu kayak gini, kok kamu kayak gitu, nggak kayak yang kamu terus di bio kamu gitu. Ya gimana, namanya belum kenal. Cuman resiko terbesar dari kita berpacaran dengan orang yang sudah kita kenal adalah nanti kalau terjadi apa-apa, misalnya putus nih atau tidak lanjut, rusak hubungannya, bisa. Gitu kan. Apalagi misalnya teman kecil nih, dari kecil gitu udah deket banget, tiba-tiba berpacaran, ada suatu masalah yang tidak bisa tolerir satu sama lain, udah kemudian ya udah aku menjauh gitu. Menjauh jadi apa? Kehilangan pacar, kehilangan teman. Opsinya itu sebenarnya. Makanya ini sulit sebenarnya. Kalau misalnya dibilang apakah saya pernah merasakan itu? Pernah gitu. Dengan teman saya sendiri. Dan akhirnya saling menjauh. Cuman akhirnya saya berusaha untuk bisa memulihkan lagi gitu. Dulu kita teman loh gitu. Ya udah kita balikin lagi dong ke awal gitu. Iya. Walaupun balik teman lagi gitu ya. Kan. Nanti bilangnya ya belum on tuh gitu. Pasti tuh teman-teman kan kadang kayak gitu kan, mulutnya memang ngaco gitu kan, ngawur aja gitu. Belum move on. Padahal sebenarnya dari diri saya sendiri pun saya sebenarnya ingin memperbaiki hubungan nih. Dulu kita teman, orang tua kita aja kenal gitu kan, jadi aneh. Makanya sebenarnya hati-hati juga. Sebenarnya nggak masalah mau yang tidak kenal, karena kita nggak pernah tahu gitu Tuhan tuh ngasih kita yang seperti apa. Kadang mungkin di jalan ketemu saling pandang-pandangan mata, tiba-tiba ketemu lagi kenalan, bisa juga. Atau dengan teman yang sudah kita kenal dari kecil atau dari teman sekolah, kemudian saling suka, ya bisa. Cuman memang dua hal tersebut punya resiko yang sama besarnya juga, namanya juga kehidupan gitu kan. Jadi terima-terima aja sih. Tapi kalau saya pasti prefer ke yang sudah lebih kenal gitu. Oh, oke, mungkin kita ke pembahasan terakhir aja. Nah, tadi Juan sempat ngomongin yang tentang ke bioskop atau ke makan. Nah, kita menurut Sir sama Juan nih, pendapat Sir tentang kayak kalau apa-apa tuh cowok yang bayar gitu, gimana Bagus. Sir, boleh. Kalau apa-apa tuh harus cowok yang bayar. Itu apa memang zaman sekarang kan banyak yang mikirnya kayak gitu, yang bener-bener ceweknya di-treat kayak memang queen, padahal dia sendiri nggak di-treat kayak king. Bagus. Aduh. You treat me, I treat you like a queen, like that. Gimana, Sir? Okay. Bagus. Pengalaman yang pernah saya laksanakan, kenapa kayak upacara, yang pernah saya lakukan gitu. Justru ceweknya yang lebih banyak. Iya, bener, Sir. Lebih ceweknya ya kan gitu. Nggak tahu kenapa, aneh aja, tapi itu terjadi gitu. Dan ketika mau saya treat balik gitu, gantian aku aja gitu. Apa-apa dia duluan. Cuman sebenarnya kalau tadi ada masalah tentang apakah harus selalu cowok, saya tidak setuju. Masih pacaran loh, ini masih pacaran. Beda kalau sudah nikah. Iya, gitu. Memang tugasnya suami memang mencarikan nafkah untuk istrinya juga. Iya, cuman kalau untuk masih pacaran, baiknya sih split gitu kan. Misalnya hari ini aku dulu yang bayarin, besok kamu ya, gitu. Lah, ya. Itu akan sehat gitu. Jadi tahu gitu kan. Jadi kita tahu lebih sehat ya. Iya, sama-sama berjuang. Tidak ada yang merasa diagungkan. Tapi ada juga tuh tipe-tipe orang yang berpacaran, tiba-tiba kamu dong yang bayarin. Katanya cowok, masa cowok nggak bayarin? Ada yang seperti itu. Iya, makanya. Gitu. Makanya tinggal kita nih baik-baiknya sebagai cowok nih, ketika nanti dapat cewek, kalau tiba-tiba menemukan yang seperti itu, kalian harus juga bagaimana? Sebenarnya pertanyaan kayak gitu kan. Cuman kalau saya sebenarnya ya tinggal ngomong aja gitu. Nah, ini kan kita masih kayak gini nih, patungan dong gitu. Wah, dasar misalnya miskin misalnya. Itu mungkin terjadi. dikatain nggak modal. Iya benar. Dan itu bikin cowok down loh, serius. Down banget gitu. Karena kita sedang berusaha untuk membahagiakan dalam berpacaran gitu, tiba-tiba dikatain, masa gitu aja nggak bisa bayarin cuma 25.000 doang. Itu down banget gitu. Padahal kita untuk bisa effort mendapatkan uang untuk bisa membuat sesuatu, itu susah banget gitu sih. Kalau saya sih mikir mending ya split dong, jangan, apalagi masih pacaran. Ya bener, fair. Mungkin atau enggak kalau misalnya cowoknya dia habis nonton, mungkin ceweknya kalau mau beliin habis itu kita makan dia bayarin, boleh kayak gitu ya. Jadi sama-sama enak, terus seimbang juga, nggak terlalu cowok yang semuanya ke cowok. Tapi gitu kan. Dari gue sebagai cewek, apa ya, kalau buat jadi cewek beda-beda, gue nggak bisa ngomong buat semua orang. Kalau misalnya kalau ada lu sendiri gimana? Bayarin, tuh itu ada kayak kegagumannya sendiri gitu loh. Cowok gue nge-treat gue kan cowok ini nge-treat gue kayak gini,
kayaknya kedepannya bakal baik deh. Itu kayak leave an impression kalau misalnya cowok itu bisa ngetik ceweknya dengan baik. Caranya ya itu ngebayarin. Cuma at the same time nggak bisa terus-terusan dibayarin. Contoh dari gue sendiri, gue ada kayak feeling buat harus timbal balik lah. Kalau misalnya dibayarin nonton, kayak Orleans bilang, bayarin makan. Karena nggak selamanya kita harus terima terus. Dan di society nowadays, banyak kan yang namanya gold digger gitu. Jadi kalau lu terus-terusan nimba dari cowok dan lu sendiri dalam bentuk apapun nggak berkontribusi, mau dari support ataupun apalagi money ya, itu menurut gue nggak usah ngajar cewek kayak gitu. Karena give and take sih. Itu deh. Tapi sekarang kalau misalnya cowoknya udah biasa kasih misalnya ulang tahun dikasih bunga buke yang uangnya banyak banget. Tahun depan kasih misalnya perhiasan emas berapa gram gitu. Nah, tapi pasti kalau misalnya kalau udah sering digituin, sekalinya dia kasih misalnya cuma boneka kecil aja, apa pandangan cewek tuh bisa kayak nganggep barang bisa itu jadi kayak lebih rendah atau enggak sih? Bisa kan? Soalnya udah keseringan lu dikasih yang gede-gede, total lu cuma dikasih ini doang. Kok lu ngasih gue kayak gini? Kayak perasaan kemarin lu ngasih gue segede itu. Masa downgrade? Nah ya, makanya kalau downside-nya kita terlalu begitu-gitu juga kayak gitu. Jadinya yang sebenarnya kita kasih barang yang kecil itu tulus, malah dilihat dari segi materinya. Sendiri nggak terjadi ya. Appreciate lah, lihat effort. Oh dia masih bisa ngasih gue. Lah biasanya kayak gitu kan cowoknya lagi susah. Lah cowok lagi susah kalau lu minta yang lebih gede. Misal lu minta mobil, padahal gue lagi nggak bisa bayar kos. Gue minta mobil, nggak bisa. Ya kita cewek juga harus ngeliat kondisi cowok yang nggak boleh terlalu maksain. Sama-sama merhatiin lah, jangan terlalu satu sisi gitu ya kan. Tapi saya setuju ya dengan JJ tadi gitu, yang dia bilang gitu, first impression itu penting gitu. Ketika memang cowok bisa treat sesuatu dengan, sebenarnya nggak harus dengan uang ya, dengan apapun gitu, perhatian, tindakan dan lain-lain itu. Iya. Putus-putus nggak ya di? Oh ya, putus-putus ya. Aku kira aku nge-lag. Seradi lagi. Guys, Seradinya cut. Tadi Seradi lagi ngomongin apa ya? Seradi lagi ngomongin apa? Ini bisa dikat gak sih nanti? Oh ya, first impression. Terus dikat. Nggak apa-apa. First impression ya memang pasti penting banget sih. Menurut aku kalau cowok bayarin di first date itu kayak memang harus deh kalau menurut aku. Memang iya. Kalau ini dari saya, gimana dari saya setuju bahwa yang wajib bayar semua itu cowok. Karena saya alami semuanya udah cewek yang bayar. Kayak kamu harus ketemu cewek yang beda duluan. Sekali-kali cari cewek yang berbeda gitu pikirannya. Oh, masa gak bisa nyari lagi, Ci? Ntar dosa. nanti bakal tahu sendiri. Oke. Betul, kita juga udah hampir sejam ya kayaknya ya. Kita udah hampir sejam and kita mau thank you banget buat semua teman-teman sekalian yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. And gua dan JJ thank you banget buat Juan sama Seradi yang udah sempetin waktunya dari jam 3 sampai sekarang udah mau jam 5. Dan ya thank you banget pokoknya, nanti titip salam buat Seradi pastinya, kita chat-chatan. And mungkin itu aja kali aja dia mau ditambahin. Pikiran kalian lebih terbuka dan bermanfaat untuk kalian. And semoga kalian enjoy ya podcast kita, dan jangan bosan-bosan buat besok nonton lagi podcast, dengerin lagi podcast kita. Kita bakal bikin podcast lagi sebulan sekali at least, dan jangan lupa stay tune sama kita Idipota. Ini dia podcast kita di IGTV dan Spotify. Thank you semuanya. Go Orleans dan bye. Bye-bye, signing out. Teng tonong tong teng tonong tong.